Kan ini agak sensitif nih sebenarnya. Tapi Iya. memang apa adanya seperti itu. Oke. Jadi kita hanya sebagai sebuah wadah atau menjembatani. Ketika teman-teman dengan eksistensinya yang masih senang buat mentato segala macam, iya. kan ada masa jedah gitu. Betul. Ada masa capek gue dah, nakal gue capek gue segala macam. Emang bener cewek deket, cuman ya dekatnya cewek bukan cewek yang baik. Iya, jadi cewek-cewek yang nggak bener yang malah deket, emang bener. Kalau itu Banyak lagi ya. astagfirullah, enggak. Jalan aja saya ke masjid. Hujan-hujanan tuh. Gerimis ya bener. Ya Allah, dari situ. Alhamdulillahnya sampai masjid udah tenang. Dirangkul tuh sama orang-orang masjid. Saya ingat banget tuh. Oh, Udah saya kaget pada ya. Iya, wah si Gilang udah ke masjidnya alhamdulillah. Oh gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat datang di acara Ramadan bersama tokoh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita memang alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk ketemu orang-orang hebat, Masya Allah. Dan kita hari ini ketemu oleh salah satu pejuang dakwah, Masya Allah. Dakwah di anak jalanan di mana-mana tempat, pokoknya di mana ada kesempatan dakwah di situ dia masuk. Kalau Ikhwan pernah dengar, saya pernah ada dalam satu gerakan hapus tato gratis, beliaulah promotornya. Bersama saya ada Mas Wangki. Assalamualaikum Mas Wangki. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Mas wabarakatuh. Wangki? Alhamdulillah berkat doa antum Bib. Masya Allah. Sampai saat ini dan masih sehat. Masih sehat ya? Masih sehat. Ini Mas Wangki ini punya gerakan Ikhwan akhwat namanya Berani Hijrah Baik. Nah itu isinya anak-anak yang tatonya ada yang di muka, di kepala, di tangan, semua tato. Tapi mereka alhamdulillah Allah kasih hidayah untuk balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya Mas Wangki ya. Insyaallah. Masya Allah, udah berapa tahun Mas Wangki ini? Ini yang ke-6, tahun ke-6 ya sekarang. Tahun ke-6 ya? Tahun ke-6. Mas Wangki mulai dakwah ke mereka ya. Dan bersama Mas Wangki sekarang ada Mas Gilang. Betul. Masya Allah, saya Mas Gilang. Alhamdulillah sehat, Bib. Ini muridnya Mas Wangki ya? Bukan murid, justru Mas Gilang ini guru saya, Bib. Oh gitu? Astagfirullah. Balik. Begitu ya? Iya. Wajib, Masya Allah. Jangan, bukan murid saya, salah, terbalik justru karena adanya Mas Gilang ini adanya apa ya? Berani Adanya, Hijrah Baik. bukan adanya satu amal yang saya pulungin, gitu. Jadi ya, Pulungin itu artinya apa? ambilin. Ambilin. Kalau bahasa Betawinya ya ampasnya aja deh kita ambil dari beliau. Justru itu bukan saya gurunya. Masya Allah. Beliau ini guru saya. Gitu. Makanya Mas Gilang ini merupakan salah satu peserta dari Hapus Tato Gratis ya. Tato gratis. Iya. Mas Gilang ya. Iya betul, Bib. Sekarang bahkan udah punya majelis Mas Gilang nih kalau nggak salah. Majelis apa tuh? Apa maksudnya mimpin doa apa segala macam. Alhamdulillah sih Sudah ada mulai pengajian. dakwah ya? Sudah mulai alhamdulillah. Alhamdulillah, dari mulainya tadinya ikut pang. Ikut sih enggak, ikut pang enggak. Cuman ya sekedar main-main pernah lah sama anak pang gitu. Oh iya. Iya. Alhamdulillah udah Allah gerakin ke sini. Betul. Dari Mas Wangki dulu, Mas Gilang dulu nih. Mas Wangki, awalnya bikin gerakan hapus tato gratis nih Sebenarnya bukan dari mana ini? Bukan bikin ya. Kita bukan, justru saya dan istri itu awalnya malah sebagai penerima manfaatnya malah. Saya dan istri itu sebagai penerima manfaatnya. Artinya Mas Wangki juga ada tato tadi? Enggak. Cuman pada saat itu saya dan istri memang udah berikhtiar buat ngapus gitu. Oh gitu. Karena kemana-mana tuh kan nggak enak kalau kondangan tuh nutupin pakai cincin segala macam, kan terlihat kan. Tadi di tangan? Tangan. Oh ada. Ya, pada saatnya emang kita mau hapus gitu, ternyata kita ngapus di klinik itu mahal banget, Beb. Makanya tuh sekali perkedatangan tuh 1 juta kan. Padahal cuma tribal di lengan di jari tengah doang 1 juta. Berarti kalau ngapus itu berapa ya?
bisa 10 kali pertemuan, berarti kan 10 juta. 10 juta saya breakdown lagi, bayar kontrakan, bayar token listrik, beras, alhamdulillah. Bayaran anak sekolah. Jadi ada satu umat Rasulullah masih bisa kita santunin kan, amanahnya Allah kan. Betul juga. Ya udahlah, pasrah aja lah kita pada saat itu, dan memang ada peristiwa yang sangat besar pada saat itu kan. Akhirnya Dulu tuh berarti Mas Wangki sama istri sama-sama punya tato. enggak, istri aja. Oh, istri. Gitulah. Masya Allah. Ya, jadi pada saat itu dikontak sama teman. Teman ini kebetulan satu skena juga ya, satu skena, satu circle juga kan. Lu mau hapus gak buruan di sini? Itu pas banget 2 hari sebelumnya terjadi peristiwa di salah satu pasar tradisional lah, dekat rumah gitu. Yang namanya apa ya? Istri kan baru belajar Islam ya, mualaf gitu kan ya. Baru tahu Islam lah. Ya pakai jilbabnya juga belum benar, baru pas Iya, nggak apa-apa. Jadi dari awalnya Mas Wangki ini adalah bukan penikmat, penerima manfaat daripada hapus tato gratis gerakan orang lain. Iya. Bukan gerakan orang, jadi gini. Jadi pada saat yang saya cerita tadi itu ada sebuah peristiwa 2 hari sebelumnya kan, hampir yang namanya gini. Orang baru belajar Islam, belum kan ya nama mualaf kan nggak tahu kan, baru senang-senang pakai jilbab segala macam. Terus di suatu pasar itu dibilang, ibu nggak bakal bisa masuk ke, percuma ibu sholat gitu loh, ibu sholat percuma, nggak bakal diterima kan. Gara-gara ada tato? Iya, kayak gitu kan kelihatan. Iya. Nangis lah istri kan. Nangis padahal hati pengen tobat ya, tapi dijudge orang. Nah, kayak dihakimin kayak gitu, nangis. Wah, itu jadi kayak temperamental saya itu kan jadi kayak emosional banget. Lu nggak ngerasain gue kayak gimana belajarnya berdua. Kok dijatuhin sampai istri bilang, kok Islam kayak gini ya, menghakimi. Sampai pada putus asa. Iya, terus sampai kok emang yakin ya, apa namanya, dia tuh masuk surga kok sebegitunya yakin dia menghakimi aku, terus sampai apa emang begitu kali ya Islam? Kan jadi jelek kan. Ketika orang ada menghakimi sesuatu yang dihakimi, seketika itu tidak terjadi kepada diri orang tersebut. Betul. Tapi background yang dibawa agamanya. Padahal artinya oknum. Oknum, ya anak-anak orang-orang pasar juga ya kan. Karena itu juga nggak dekat rumah saya. Emosional, saya mau patahin itu kepalanya pada saat itu. Gimana patahin kepala? Ya pokoknya emosinya udah meledak aja. Oh, iya. Kayak gitu. Untung alhamdulillah istri bilang nggak usah lah. Sebuah ya mungkin ini sebuah tingkatan atau cambukan buat kita, mungkin kita disuruh belajar lagi. Mungkin sejatinya orang yang menghakimi tersebut ilmunya lebih besar dibanding kita. Keluasan ilmunya lebih luas. Buktinya dia bisa menghakimi kita dan bisa membuktikan bahwa kita tuh nggak bakal sah wudunya. Dia tahu mungkin secara keilmuan besar. Mungkin itu aja. Oh iya juga ya, mungkin itu juga. Wah, berarti kita harus belajar lagi gitu. Nah, setelah itu 2 hari kemudian telepon qadarullahnya. Lu mau hapus tato kalau sini gini, gua ada sama teman nih. Sama teman nih. Namanya Bang Ahmad Zaki Ali namanya. Ahmad Zaki Ali. Ya. Dan salah satu lagi dengan salah satu dokter umum lah di daerah Bilangan Tangerang. Ini ada mesin di sini namanya Dokter Kiki. Dokter Kiki. Nah, setelah itu datanglah saya ke sana bersamaan dengan anak Sukabumi juga. Itu satu lettingan tuh dulu pertama kali. Setelah kita datang ke sana, ada alatnya. Kebetulan ya udah. Istri langsung ditindak tuh kan. Istri langsung ditindak. Dulu ya Ar-Rahman itu kan satu full. Dulu belum ada Ar-Rahman ya kalau nggak salah deh. Belum ada medical check lab segala macam. Karena itu memang trial and error gitu loh. Emang karena senang aja gitu, ada mesin ini bisa dihapus gitu kan. Gitu loh. Dan dokternya juga senang. Ya. Pada saat itu alhamdulillah qadarullahnya, karena istri ini ketutup mukanya ya, atau pakai niqab, kagetlah di situ. Nggak sengaja juga kebetulan temen ini live. Gitu loh, lagi dihapus di live. Istri kan nangis banget, karena gini, nangis itu nangis bahagia. Selama ini yang Allah tuh jawab gitu loh. Yang tadi mau klinik, mahal, segala macam. Jadi gitu. Jadi ya qadarullahnya tuh di konteks setelah kejadian tersebut. Pada hari ini saya masih ingat ya, harinya hari Jumat. Di kontak malamnya, lu mau nggak nih buruan nih sini gitu. Lu serius nih? Bilang iya, nggak bayar, gratis bilang. Kebetulan nih mesinnya ada nih. Oh yaudah berangkat dari kita. Saya berangkat naik motor, saya berangkat. Habis dari situ sama teman tuh ada anak Sukabumi juga sama-sama.
kita ke klinik tersebut ya kan. Iya. Nah sampai klinik tersebut nangis tuh, istri tuh nangis, dia orangnya perasa gitu. Iya. Karena ada satu kenikmatan yang kita nggak duga ternyata Allah kasih. Betul. Ketika ngapus tato itu ya. Iya, di luar ekspektasi kita, Bib. Alhamdulillah. Jadi harus kita bayar nih misalnya. Dari udah ngapus dapat gratis, akhirnya tergerak. Kayaknya seru nih bikin Nah, sendiri. jadi gini. Jadi dari situ sebenarnya nggak warawiri ya, nggak rame-rame. Iya. Karena kan emang gerakan pertama kali emang kita, Betul. ya kan? Nah, di videoin lah live. Temen emang iseng nih dia nih. Di live nih, dia bilang lu jangan live-in gua. Di live lah diam-diam. Pas Oke. di live dalam 1 jam itu hampir 60.000 yang nonton. Yang nonton? Ya. Yang nonton live? Iya. Facebook apa YouTube? Rame Instagram? banget. Di Facebook, Instagram belum terlalu happening kan, belum terlalu rame banget dari situ kok. Nangis, istri itu nangisnya memang bener. Alhamdulillah Allah tuh sayang banget sama kita gitu. Iya, iya, iya. Dari mulai kayak gini, terus sampai dikasih sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan terlebih lagi, di situ gini, jadi banyak orang empati, simpatik, semua segala macam. Ada orang nikop ternyata punya tato gitu. Selama ini kan mereka paling silent, diam. Dari situlah anak-anak hijrahan tuh banyak yang keluar. Terlebih lagi yang perempuan yang udah hijrah, yang punya tato. Hampir banyak yang nikop tuh punya tato tuh banyak. Kayak tergerak ada satu spirit baru di sini. Ada sebuah gerakan spirit. Nah, dari situ bingung kita. Di Bandung dong, di ini kapan, Surabaya kapan? Nah, gimana ini mesinnya aja masih mesin satu ya kan? Udah gitu numpang juga di kliniknya kan? Nggak tidak terpikirkan. Bahkan teman saya yang ngajak ini, si Jaki ini sih nggak terpikirkan juga gitu loh. Kan spontan tuh kan. Tempat juga nggak ada. Ya kan? Terus bisa begini. Udah gitu memang spontan bikin flyer aja kan. Tato removal movement gitu, kampus tato gratis kan subkultural gitu. Jadi ada gini, ada kaum subkultural, ada lagi subkultural. Apa tuh artinya maksudnya? Subkultural gini, kita bicara kan ada kan masyarakat bertato kan, untuk masalah subkultural kan. Subkultural itu mungkin bilang tahu, subkultural itu adalah yang tidak terbiasa dengan kultur-kultur yang ada. Of the box. Artinya dia pengen beda begitu. Ya, pengen beda, pengen eksistensi gerakan. Kalau subkultural, subnya di antara subkultural ada lagi subkultural. Subnya lagi. Ketika gini ada misalnya ada satu komunitas namanya masyarakat bertato ya kan. Ya, yang kita tahu banyak lah bilang ya kan. Dan eventnya emang dulu di Mangga 2 ya. Ya kan, Mas Ber itu kan di Mangga 2 segala macam. Nah, ternyata di dalam subkultural ini ternyata ada lagi sebuah gerakan subkultural. Subkultural. Dari subkultural. Artinya dia apa tuh? Sebuah gerakan hapus tato. Oh gitu. Jadi ada yang masyarakat bertato dengan apa ya? Dengan artinya dia tuh melawan kultural yang ada. Enggak, posisi kita tidak sedang melawan. Apa membeda? Dan memisahkan diri. Enggak, bukan memisahkan. Posisi kita bukan tidak melawan, bukan dengan posisi melawan, bukan tidak sedang melawan dan tidak pula dengan mencoba berbeda. Membuat kultural baru. Jadi gini, karena itu datangnya sebuah spontanitas. Kan ini agak sensitif nih sebenarnya. Tapi memang apa adanya seperti itu. Jadi kita hanya sebagai sebuah wadah atau menjembatani. Ketika teman-teman dengan eksistensinya yang masih senang buat mentato semua segala macam, kan ada masa jedahnya tuh. Betul. Ada masa-masa capek gue dah. Nah kalau udah capek gue segala macam. Balik deh ke sini. Nah ketika dia merasa capek, kita ada wadahnya nih. Orang mau hapus, kita hanya jembatan gitu loh, Beb. Iya. Nah banyak yang salah artikan kita pada saat awal 2017 itu sebuah komunitas yang mengatakan bahwa sebuah komunitas perlawanan terhadap subkultural yang ada. Terhadap apalagi teman-teman kita yang masuk. Enggak, inilah udah mewadahi mereka yang udah terlalu lelah di situ. Ayo kalau mau balik, ayo ada kita ya. Kita nggak ngajak gitu loh. Kita cuman apa ya? Ada sebuah tempat gitu loh. Dan akhirnya sampai sekarang berjalan. Sekarang bahkan teman-teman kita yang masih punya tato di teman-teman masyarakat bertato. Berapa bulan sudah? Apanya? Programnya? Ini udah 6 tahun, Beb. Udah 6 tahun ya? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kita masih berdampingan dengan teman-teman kita yang masih punya tato, yang masyarakat bertato. Biasa aja. Jadi gini, saya punya sahabat banget gitu. Dan dia pun tahu gitu dengan gerakan ini. Dan ternyata dia tahu gerakan ini
dilatar belakangi dengan saya dengan istri gitu kan. Kebetulan istri juga ada di skena-skena kan. Iya. Ya biasa aja dalam artian, oh lu ternyata penggerak penghapus tato gratis selama ini, bahkan sampai studi-studi tato ya kan, yang dulu juga oh iya biasa gitu. Jadi dalam arti gini, pendewasaan kita melihat sebuah perbedaan itu di situ teruji. Bukan saling menghakimi, menganggap diri kita paling benar. Justru yang masyarakat bertato itu juga belum tentu mereka salah. Kita nggak pernah ngejudge mereka salah. Bahkan mereka orang-orang hebat. Dan kami sendiri tuh banyak belajar dari mereka. Masya Allah. Tapi ketika mereka bilang, capek gue malu nih punya tato, kan ada masanya. Ada masa wangki, Mbak Tessa dan BHB ya, yang mewadahi. Nggak ada Allah sih sebenarnya. Maksudnya orangnya. Kebetulan. Mas Gilang sendiri mulai tato tuh sejak kapan, Mas? Sekitar 2017-2018 kayaknya, Bib. 2018? Saya rada lupa buatnya pertama kali kapan tuh. Yang Baru mana ya, dulu, berarti. yang mana buat yang mana? Yang Dulu pertama buat nih di sini nih. Masih Masih ditutup karena masih takut-takut pertama kali nyoba buat. Gambar apa tuh? Gambar tengkorak. Oh, kenapa tengkorak? Biasanya kan kalau orang tato tuh ada pertimbangan yang matang ya. Bukan tengkorak sih, kayak semacam apa sih ini namanya nih? Di sini nih. Bukan tengkorak gitu, kayak barong lah, ibaratkan kayak barong gitu. Nah iya. Kayak gini. Oh, maknanya apa tuh? Nggak ada sih, karena pasti lihat kan. Aja, ya? Iya, katanya ini mau gambar yang mana, emang saya milih-milih kan. Kayak pilihan gambar gitu. Gitu. Ya udah, akhirnya kata saya, wah ini kayaknya bagus nih, ya udah. Dan tato itu candu ya? Candu, wah asli. Emang bener. enak ya tato tuh? Bukannya enak, gimana ya? Sakit kan? Sakit, betul sakit. Wah, kata saya. Tapi pengen lagi tuh bener emang. Gitu Rasanya ya? udah dibuat satu kayaknya pengen lagi ya. Oh, makanya jangan pernah dicoba ya. Benar. Takutnya kepengenannya telanjut ya. Betul, lanjut. Saya waktu itu diskusi sama Mas Adere. Oh, iya. Mas Adere bilang, sekali kamu masukin tato seumur hidup kamu have to deal with it dengan tubuh kamu. Karena orang yang tato nggak bisa donor darah, Iya. ya kan? Artinya ada sesuatu yang tercampur di dalam tubuhnya itu. Ya. Akhirnya Mas Gilang berarti tahun 2018 di sini ya. Iya. Sampai sekarang sekujur tubuh gini berapa tahun berarti? Udah 5 tahun ya? 2020 terakhir kayaknya buat. Kenapa akhirnya waktu itu pada saat itu kalau kita flashback ya? Iya. Kenapa kok pengen tato gitu? Apa karena ngerasa keren apa gimana? Betul. Yang pertama karena emang saya ngeliat orang-orang yang tatoan nih kayaknya wah keren nih kayaknya tatoan. Udah gitu emang yang lingkungan juga sih, Bib, salah satunya. Oh, pertemanan ya? Iya, pertemanan. Ngeliat tato ini, wah keren juga nih dia tatoan. Keren juga nih. Akhirnya nanya-nanya lah dari situ kan. Udah gitu mikirnya nanti, wah nih saya kalau tatoan nih, nanti cewek-cewek pada deket juga nih, kayak gitu. Iya, tapi alhamdulillah dari situ, bukan alhamdulillah sih, astagfirullah, istighfar ya. Dulu alhamdulillah. Iya, kalau dulu sih, emang bener cewek deket, cuman ya deketnya cewek bukan cewek yang baik. Iya, jadi cewek-cewek yang nggak bener yang mau deket, emang bener. Kalau itu. Banyak lagi ya? Astagfirullah, enggak. Banyak. Udah sampai akhirnya itu udah, kalau dari istilah Mas Wangki tadi udah, capek nih kayaknya. Betul, udah alhamdulillah. terlalu capek berada di dunia ini. Titiknya waktu kapan? 2021 Ramadan sebelum 15 hari sebelum Lebaran. Tuh, Kenapa tuh? Gimana? Momennya tuh pas apa? Berantem nih sama temen awal-awalnya. Berantem Iya. sama temen yang sesama Sama tongkrongan. Hmm. Iya, karena berantem. Dan sebelum berantem itu emang Allah udah kasih hidayah tuh, entah Iya. itu ada apa lah, pokoknya tiba-tiba saya lagi kayak gini nih, ngobrol-ngobrol sama temen, ada tuh Bib kayak suara, udah sholat sono, ngapain sih? Udah sholat, ada yang nyuruh sholat gitu Bib. Saya Suara Iya. di kepala aja. nggak tahu itu suara dari kepala apa dari telinga, pokoknya seingat saya tuh ada yang kayak gitu. Itu jelas banget. Aji. 2 kali ngomong kayak gitu. Dan akhirnya suara itu datang lagi ketika saya pengen sholat ke masjid. Awalnya kan saya sholat di rumah tuh. Pas saya sholat di rumah, kata saya, ini sholat nggak khusyuk, kata saya. Udah mau sholat, ntar lagi, gitu-gitu lagi pokoknya. Suara Mas Wangki kali itu waktu itu. Bukan ya? Mirip nggak sama suara kayak Enggak, suara Mas? Beda ya? Terus lanjut. Kira singkat cerita dari situ, ketika saya pengen ke masjid nih, bertentangan nih, udah di rumah aja. Iya. Nah satu lagi bikin, udah ke masjid aja. Ada bertentangan kayak gitu kan. Di dalam dua-duanya. hati itu. Iya. Akhirnya dari situ, saya buka gerbang. Ketika buka gerbang, hujan turun. Kata saya bilang tuh, ya Allah kok saya pengen ibadah susah banget sih nih. Pengen ke masjid nggak berani. Di rumah sholat kayak gini nih gimana ya Allah. Akhirnya nggak tahu kenapa, udah jalan ke masjid. Ada yang kayak gitu lagi tuh. Iya benar, udah.
jalan aja saya ke masjid. Hujan-hujanan tuh. Gerimis ya bener. Wah, ya Allah dari situ. Alhamdulillahnya sampai masjid udah tenang. Dirangkul tuh sama orang-orang masjid. Saya ingat banget tuh. Oh, Kata saya, ya kaget Allah. pada ya. Iya, wah si Gilang udah ke masjid nih alhamdulillah. Oh gitu. Emang mereka tahu Mas Gilang tuh tadinya Tahu wah bandel gimana, Bib. Wah, kalau orang yang kenal saya sih pasti tahu bandel saya gimana. Makanya dia alhamdulillah bersyukur kalau saya ke masjid tuh. Wah, alhamdulillah kata saya. Oh, gitu. Saya juga bersyukur sih ke Ternyata masjid. tandanya akhir zaman gitu bro. jadi awal hidayah itu justru karena ada perselisihan sama teman. Iya, awal dari itu. Oh. Berantem, malamnya udah tante bilang kan saya tinggal sama tante tuh. Heeh. Akhirnya bilang, udah kamu mau ngapain sih? Kayak gini mulai emang nggak capek nggak bosan. Dari situ saya mikir tuh kata saya lagi giting juga kan. Mikir, kata saya, ya Allah. Giting tuh apa gitu. Giting. Mabok lah, mabok lagi mabok juga kan basi-basian, sisaan mabokan. Tipsi-tipsi kalau bahasa anak-anak sekarang tuh ya. Kata saya, wah bingung nih kata saya. Iya sih kayak katanya. Mikir kan saya gitu maksudnya. Kok gini-gini mulu sih saya kan. Ya udahlah kira. Dari situ awal tuh udah mulai kata saya. Ya udahlah insyaallah saya besok mau berubah nih. Puasa langsung besoknya Bib tuh. Puasa, kata saya pertama puasa, wah nikmat banget. Oh iya. Iya sore-sorenya diajakin nyari buka puasa kan nyari takjil. Akhirnya nyari takjil, pas jam 5 saya ingat banget tuh, oh ternyata kayak gini ya. Rasanya nikmatnya puasa tuh. Kalau kayak gini saya besok mau puasa lagi nih. Oh, emang itu puasa pertama kali itu? Pertama kali, semasa-masa itu nggak pernah saya puasa. Sebelum itu belum pernah puasa? Belum pernah. Dari zaman balik? Dari zaman balik benar sebelum pernah. Masya Allah, Masya Allah. Terus. Dikasih nikmat tuh sama Allah kata saya, ya Allah ini loh ternyata nikmatnya puasa. Akhirnya besok puasa lagi, Allah tambah lagi hari itu. Benar nikmatnya puasa kata saya. Ya Allah, badan saya kerasa banget tuh rasanya enak banget buat ibadah. Akhirnya baru dari situ. Baru pertama kali sober itu ya kalau bahasa anak sekarang. Bener nggak? Sober? Salah apa saya? Sabar. Sober tuh nggak giting kan maksudnya? Oh, enggak. Ya? Udah bersih itu dari situ Udah bersih ya? Kira udah mulai basian. Basian. Basian ya. Iya. Pengen cuman nggak kepengenan. Kalau bahasa Arab sober tuh artinya sabar. Artinya sabar malah. Sabar, Masya Allah. Udah terus puasa sampai Lebaran. Lebaran alhamdulillah. Oh, ajib, Masya Allah. Mas Wangki ini awal menemukan Mas Gilang nih gimana? Nggak menemukannya. Jadi unik ya. Gilang ini sebenarnya udah kenal kita tuh udah lama. Dari jauh dia sebelum jauh sebelum dia berubah malah ya kan. Masya Allah. Jadi memang santer sekali sebuah gerakan ini kan. Ada pertama kali ini gerakan hapus tato gratis, benar-benar gratis. Yang dimana kalau di luar negeri itu kan buatnya itu kan lebih mahal ya, lebih mahal ngapusnya kalau di luar negeri itu. Oh gitu. Iya, lebih mahal ngapusnya dibandingin buatnya. Jadi memang waktu itu ada sebuah peristiwa saya dikejar-kejar sama wartawan luar negeri ya, BBC atau CNN nggak tahu dari Australia. Jadi pada saat itu, dulu kan kita itu kan ngapus itu kan masih di klinik tuh masih numpang. Iya. Jadi teman-teman yang mau hapus kita kumpulin di Mall Permata Hijau. Apa kita sebut ya? Mall Permata Hijau, abis itu kita kumpul nih per hari itu kan ada berapa kloter. Iya. Itu tiap hari ngapus aja tuh. Jadi satu kloter itu ada 20 orang. Nah 20 orang ini kita angkut ke klinik Tangerang. Yang dimana nih kita titik kumpul di Mall Permata Hijau. Terus kita sewain Grab yang punya mobil, bawa deh mobil. Yang nggak punya mobil, pokoknya gimana caranya kita bisa angkut dia. Itu sewa Grabnya kita patungan. Masya Allah. Serius, itu patungan. Dari kantong sendiri tuh? Iya, kita patungan mana anak kalau emang ada rezeki lebih ya kita biayain gitu loh. Jadi sampai seperti itunya. Jadi di mall tersebut baru kita anterin ke klinik Tangerang. Nah, jadi adalah sebuah wartawan itu bilang, "Kenapa Anda ingin sekali berita kami?" Saya bilang. Karena ada guide-nya ya, pakai bahasa Inggris kan. Ada 2 berita yang akan kami bawa ke negeri kami yang akan kami liput di sini. Satu, berita tentang upacaranya Presiden Jokowi 17 Agustus. Karena itu memang peristiwa itu kan peristiwa 17 Agustus. Yang kedua adalah adanya sebuah berita yang santernya ada sebuah yang namanya movement atau gerakan hapus tato gratis. Removal. Tato removal hapus tato gratis ini yang hanya dibayar dengan doa. Menurut mereka kan Ar-Rahman itu doa. Iya. Kok bisa Anda seperti itu melakukannya? Sedangkan di negeri kami itu mahal sekali 2 kali lipat. Mereka heran, kok ada orang dengan sadar ngabus tato dengan doa. Nah ini tadi belum disebut. Sebenarnya nggak gratis-gratis amat, ikhwan akhwat. Sebenarnya tato removal ini ngapusnya pakai bayar.
bayar pakai ngafalin surat Ar-Rahman. Iya, betul. Sebanyak Awal pertama kali itu 78 ayat. Jadi angkatan yang pertama kali 2017-2018 itu wajib memang 78 ayat. Jadi hampir rata-rata mereka ini yang hapus nih, yang tatonya banyak tuh hafal full surat. Yang angkatan pertama nih. Yang angkatan pertama. Asabiqunal awalun. Asabiqul awalin, ya, orang-orang pertama. Itu Ini Mas Gilang nggak termasuk? Enggak ya. Baru nanti, ya. Nanti nyambungnya ke Gilang. Nah, karena dari yang awalan ini bukan banyak komplain ya, banyak saran lagi gitu loh kan. Kita dikritik, bahkan banyak jangankan yang kritik, justru nggak ngerti juga nih gitu. Kita bahkan banyak yang kritik, ada yang ustaz-ustaz pernah ngeritik orang hijrah. Iya, orang hijrah janganlah diberatin, dibebani segala macam. Yang mau hapus saja, kenapa sih harus pakai Ar-Rahman? Satu lagi, kok gue mau ngapus tapi gue disuruh ngapalin surah Ar-Rahman gitu kan. Sedangkan gue aja nggak bisa baca Quran gitu kan. Oh banyak banget kayak gitu loh bebannya. Wah pada saat itu alhamdulillah saya ditanya sama saya punya guru, saya tanya kok bisa surah Ar-Rahman? Nggak tahu, spontanitas. Itu kan akhirnya diceritain bagus dengan surah Ar-Rahman, malah itu jadi perisai itu. Betul. Kemarin saya dalam diskusi sama teman-teman saya, kenapa nih ya anak-anak tuh kok pakai surat Ar-Rahman? Saya teliti. Bagus juga pakai surat Ar-Rahman. Dengan ente mengenalkan surat Ar-Rahman ke mereka, mereka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Betul. Akhirnya mereka malu sendiri dengan dosa yang kita lakukan. Pada dasarnya nggak begitu orientasi kita. Jadi ada dokter kita ini, dokter Kiki ini. Kebetulan anaknya lagi datang nih. Iya. Kebetulan di sekolahnya itu lagi ada hafalan Ar-Rahman. Ar-Rahman awalnya gitu ya. Jadi nggak, kok bisa sampai secara ilmiah, tapi guru, mungkin ini yang disebut hidayah loh Mas. Mungkin sampai guru gitu kok bisa. Ente kok bisa pakai surat Ar-Rahman? Pas banget, saya juga pernah kepikiran. Kok pas banget ya surat Ar-Rahman. Tapi sekarang tuh satu KTP 6 ayat aja ya. Enggak, jadi sampai kayak saya bilang kok bisa Wang. Akhirnya saya belajar, kayak saya punya guru tuh dijabarin. Bagus, antum pertahanin kayak gini. Iya. Kok bisa? Jadi ceritanya anaknya dia tuh hafalin, udah dah surah Ar-Rahman aja. Oke, kita kasih gratis buat ngapusnya. Tapi jangan gratis amat dong, ya kan? Apalagi kita bicara mau hijrah nih, kan bareng-bareng lah belajar baik. Ya surah Ar-Rahman lah. Kebetulan surah Ar-Rahman tuh kan ada pengulangan tuh kan. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan. Allah udah begitu baik banget, kita dilahirin secara bersih segala macam. Ya ibaratnya kalau orang habis nembok cat putih dicoret-coret kan gimana yang punya rumah. Betul. Ya kan? Kita filosofinya kayak gitu aja. Jadi ketika dia ngafal, setidaknya mereka tahu artinya. Awalnya begitu. Bahkan ada beberapa di wilayah itu bukan Ar-Rahman aja hafal, artinya juga dihafal. Pasti nangis. Iya betul. Nah, jadi titik baliknya di situ. Nah, kebetulan makin kesini, udah deh kita kurangin dulu Ar-Rahmannya ayatnya dari 20, 15 sampai minimal sekarang 5 ayat. 5 ayat minimal. Ya Rasulullah aja dari 50 rakaat sampai 5 rakaat ya kan. Gitu kan. Ada nggak yang bandel gitu? Artinya dia ngapus, saya mau ngapus nih, mau nambah lagi. Oh, ada Bib. Nah, jadi gini, kenapa dengan gratis tapi tukar dengan surah Ar-Rahman? Jadi gini, ada per case dulu kan awalnya nggak ada surah Ar-Rahman kan. Iya. Jadi ketika dihapus, loh ternyata dia punya tato itu nggak bagus gitu, jelek. Karena ngapus ini kan mahal di klinik. Carilah yang gratis. Betul. Nah sedangkan orientasi kita nggak ke sana. Loh kok jadi disembarangin kita? Kok enak banget kayak gini? Ya udah deh, pakai aja surah Ar-Rahman aja deh. Iya. Gitu. Nah jadi sebagian pihak mengatakan bahwa udahlah hijrah nggak usah dibebani dengan surat segala macam. Sedih juga, padahal ngomong orang muslim juga. Betul. Kok bingung, saya bilang kok Ar-Rahman jadi beban, mau hijrah aja. Tapi dibalik terjadinya sebelum mereka bicara seperti itu, emang ada peristiwa seperti itu loh. Habis dihapus, besokannya masih nambah lagi. Ke klub semua segala macam gitu. Ternyata memang ada berita kita telusurin, dia emang jelek tatonya buat ditimpa lagi yang lebih bagus. Terus. Ya kan? Wah udah, kalau dengan surah Ar-Rahman setidaknya menjadi filtering. Betul, ya Allah benar. Dia serius apa enggak? Gitu loh. Kalau dia serius udah, walaupun kata nih, dia nggak bisa baca Quran, Beb. Gue nggak bisa baca Quran. Ya simpel banget sih. Lu dengerin. Sejak kapan lu bisa hafalin lagu Kangen Band yang viral? Ngapalin. Kenapa Kangen Band yang disebutin?
Karena saya nggak munafik, saya suka lagunya. Asik, Masya Allah. Masya Allah. Babang tampan. Taruh deh lagu-lagu Nirvana, Oke, gitu oke. lagu Metallica, ya kan kalau Itu aja bisa apa? iya, Tanpa apa- kita ngerti bahkan bahasanya. band yang nggak pernah tampil aja kayak Napalm Death, ya Betul. kan Wall of Jericho, Betul, kan nggak betul. mungkin saya sebutin Iya, sekedar. Terus betul, betul. Ramones, kan Betul. mereka hafal. Iya. Rancid, ya kan, apalagi di kalangan anak pang Rancid, Kenapa Ramones, kok ya kan. surat Ar-Rahman Kok nggak hafal? hafal? Hmm. Dia bisa hafal tanpa dia ngafalin. Iya. Kita cuman gini, kita cuman kebalikan. Lu cuma 5 ayat doang, lu bilang berat beban. Gue tanya lagu apa yang lu pernah hafalin? Sekarang nih, lagu misalnya Ramones bang, ya kan, atau The Who. Tadi kan di belakang ditanya. Nggak apa-apa, kangen aja. Selera orang nggak apa-apa, saya nggak nyalain. Nggak apa-apa juga, Bib. Nggak apa. Saya juga The Who atau misalnya Unforgiven dari Metallica, ya kan. Iya, oke. Kapan? Sejak kapan lu hafalin? Ya karena gue seneng Sering bang. denger. Ya kayak gitu kan. Jadi kita gini. Jadi ketika mereka tanya, Bang, kenapa sih surah Ar-Rahman berat, gue nggak bisa baca Quran segala macem. Iya. Oh, simple banget. Ya kita cuma bilang, lu kapan lagu apa yang lu hafalin sekarang? Iya. Nirvana, Unforgiven misalnya Metallica, ya kan, atau sekarang Avenged Sevenfold, ya kan, yang Dear God, ya kan. Iya. Lu bisa hafal. Kapan lu ngapalin liriknya? Kapan gitu? Ya karena gue suka. Iya. Oke. Coba Ar-Rahman. Sekali-sekali lu suka deh. 5 ayat doang, simple. Oke. Gua nggak bisa, lu datang dulu deh, silaturahim dulu ke gue, ke teman-teman yang ada di sini. Udah. Paling juga nggak sampai 5 menit lo hafal 5 ayat. Bener datang. Dicobain, misalnya Gilang nih, Lang lu coba dong. Kasih anak-anak coba pandu. Nggak bisa baca Quran. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Khalaqul Bayan, Alamul Bayan, kayak gitu kan. Nah, berapa ayat? 5 bang. Coba lagi. Oh iya bang. Bisa kok gue bang. Lah, selama ini kok buahnya susah gitu. Susah karena lu belum cinta. Masya Allah. Jadi sebenarnya, subhanallah ya, artinya niat-niat buruk itu pertama terfilter karena ada surat Ar-Rahman. Yes. Yang kedua, dengan adanya surat Ar-Rahman, orang jadi dapat hidayah, bukan sekedar karena dia pengen gratis, dia dapat juga value. Betul. Ketika dia habis tato. Ya, dan satu lagi jadi pride. Jadi kebanggaan dia jadi juga. Jadi pride. Ya? Ketika dia hafal, kebanggaan banget dong. Iya. Ketika datang ke masjid ya kan, ya bener, ini cerita beneran. Ketika datang ke masjid, dia bilang, lu punya tato kayak gini. Biarin gue punya tato. Gue hafal soal Ar-Rahman. Lu hafal nggak? Enggak. Pride dong. Iya betul. Jadi setidaknya gini. Jadi ada satu bargaining di sini. Betul. Nah, lu sering karena gini, bukannya untuk sombong ya. Bukan. Takutnya kalau salah. Bukan untuk sombong, tapi untuk membesarkan hati karena memang orang yang biasa tato ini biasa diremehkan di masyarakat. Betul banget. Biasa dikucilkan di masyarakat. Dengan adanya surat Ar-Rahman, mereka itu semangat untuk beribadahnya lebih lagi. Iya. Yang pertama, yang kedua, Mas Wangki, kenapa saya bilang pas banget surat Ar-Rahman? Dengan surat Ar-Rahman kita jadi lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ di surat Ar-Rahman Allah mengenalkan sifatnya yang Maha Pengasih. Dari segala macam nikmat-nikmat yang disebutkan, kemudian diulangi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, yang terus berulang, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Disindir terus kita, disindir sehingga kita semakin disenggol terus. Disenggol. Semakin cinta sama Allah, semakin kita merasa hina di hadapan Allah, semakin kita diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, jadi ya itulah. Jadi maksud pride di sini, sebuah kebanggaan ini, jadi ya mereka tuh kan kalau ke masjid ya, pertama kali, apalagi kita punya tato. Betul. Teman-teman kami punya tato di sini. Ketika tersingkap di tangan, di lengan, di kaki, orang pertama kali nggak ngelihat dia datang awal untuk menunaikan sholat. Orang lagi tidak melihat dia yang bangunin orang sholat. Orang tidak lagi melihat mereka itu yang azanin. Yang azan yang ngingetin mereka sholat. Ketika tersingkap, waduh, lu punya tato kan? Bahkan ada sahabat kami, benar-benar dia, sampai dia tadinya jadi imam, nggak boleh lagi di-cut. Kasihan. Itu ada. Kalau Mas Gilang sendiri, apa pengucilan apa yang paling parah yang Mas Gilang terima itu? Alhamdulillah nggak ada sih, Bib. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Nggak ada sama sekali. Semua menyambut ketika Mas Gilang Betul.
mau balik ke Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai Alhamdulillah, sekarang sih, nikmat alhamdulillah. betul itu ya. Iya, sampai sekarang alhamdulillah juga nggak ada yang negatif positif semua alhamdulillah nyampenya. Tapi sekarang mulai pelan-pelan dihapus satu Iya, persatu ya alhamdulillah. tato. Yang paling ditekunin sih paling daerah wajah aja nih dulu. Dari wajah dulu ya. Dan alhamdulillah satu udah ada yang hilang. Oh, Iya, di bawah udah mata. Iya, udah ada yang hilang satu. Yang satu Itu di berapa sini. kali ya? Wah, Di itu mata tuh? Nazi apa tuh lambang tuh? Tanggal lahir. Oh, itu tanggal lah. Romawi. Yang ini yang sini, yang kalau yang ini pis. Karena dulu nggak emang nggak punya KTP, jadi tanggal lahirnya kapan nih? Gitu. Oh iya iya benar benar. Jadi Gilang ini ketemu kita ini sebenarnya udah mantau kita dari tahun berapa kawan? Udah lumayan sekitar setahun sebelum kenal BHB. Dia Itu saya udah ngeliat di Instagram tuh. Instagram. Karena dikenalin ini ada hapus tato nih. Makanya saya, wah kok kayak gini, ya udahlah. Dipersiapkan syarat-syaratnya. Ketika datang, ya alhamdulillah ternyata Allah mudahkan pas nyampe sana. Jadi dia setahun ini dia mempersiapkan untuk ngafalin surah Rahman. Oh gitu. Jadi pada saat ketemu kita di Joglo, tepatnya di tahun 2000 berapa sih ya? 2021 ya? Sekitar situ. 2021 Setahun di yang Joglo, di sana Gilang datang tuh. Dia datang sama angkatannya dia tuh, angkatannya Gilang. Ya. Gilang datang, dia bilang, saya ini udah kenal lama dan saya datang ke sini mempersiapkan surah Rahman 78 ayat. Oh. Jadi sebelum dia ngapus, dia nyiapin si Gilang ini. Kan ada yang unik, emang ada unik tiba-tiba datang, oh disuruh ngafal, ya kan? Jadi dan apa ya, itu sebuah peristiwa yang benar-benar ada magic moment buat kami. Iya betul. Masya Allah. Jadi ketika mereka datang ke kami, justru kami bangga dalam artian, Masya Allah, ada tempat buat mereka di sini. Masya Allah. Nih kalau ada ikhwan akhwat yang mau ngapus tato kemana, jangan disebut dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Insya Allah. Ikhwan akhwat, kami akan kembali sesaat lagi. Ikhwan akhwat mendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah, masih bersama kami, bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf di acara Ramadan bersama Tokoh. Kali ini bersama Mas Wangki dari Berani Hijrah Baik, gerakan Free Tato Removement. Gitu ya? Tato Removement Free. Itulah pokoknya artinya gerakan hapus tato gratis. Ya. Masya Allah. Mas Wangki dan juga Mas Gilang, salah satu pejuang peserta sekarang, perjuang yang mau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya anak pang ya. Dulunya anak pang apa subkultural aja? Ikut-ikut aja sih pakai tato itu. Oh, Enggak ikut-ikut anak pang alhamdulillah. oh, masya Allah. Iya. Ya udah tongkrongan Nah, aja. anak tongkrongan benar. Anak Anak camp, bahasa anak camp. Anak Anak camp. Masya Allah, seru sekali wah episode kali ini. Ikhwan, tolong di like, share, and subscribe. Karena apa? Karena kalau satu orang aja dapat hidayah karena kita nge-share, maka kalau kata baginda Muhammad SAW dalam satu riwayat, itu lebih baik daripada kita dapat humrun naim. Humrun naim itu artinya onta merah. Masya Allah. Wah, makanya Mas Wangki ini udah dapat berapa onta merah nih dalam hidupnya, Masya Allah. Ngasih orang hidayah banyak betul Mas Wangki, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan. Amin ya. Kebetulan. Insya Allah. Mas Wangki, di selama 6 tahun ini, Mas Wangki bergerak dalam gerakan tato removal, tato removal movement. Apa tantangan terberat Mas Wangki ini? Dibully? Caci maki. Padahal kan lagi berbuat baik. Kok dibully? Ditolak di masjid, pernah ditolak. Ditolak? Diajak berantem orang sekampung ya. Masa? Iya, macam-macam. Gimana ceritanya itu? Dituduh vandalisme, dituduh cikal bakal terorisme, gerakan radikal. Gara-gara? Nggak ngerti juga, saya juga bingung kok bisa mungkin ya tuduhan kayak rambut ente serem itu karena enggak bukan. Iya, nggak ngerti juga ya, mungkin saya belum pernah lihat ya. Tapi enggak sih, ganteng belum sih pernah, ente kayak sampai dewa. saat ini pun saya belum pernah lihat, Beb. Para pengambil koruptor itu ngambil duit rakyat itu yang gondrong tuh belum pernah lihat saya.
Begitu. Iya, belum pernah lihat ya. Ya Allah, bener. Jadi ditangkapnya sama KPK, rambutnya gondrong, belum pernah lihat. Nggak pernah. Mm-mm. Artinya gondrong itu gerakan anti koruptor berarti. Enggak gitu, belum pernah lihat aneh maksudnya di TV-TV gitu kan. Kenapa orang gondrong tuh di stigma buruk sama masyarakat begitu maksud ente? Eh, ya mungkin karena bisa jadi ya mungkin ya nggak ngerti juga ya. Ini belum yang menstigma buruk itu belum pernah ngobrol sih ya. Enggak, itu yang orang yang ngeroyok ente itu Oh, sebabnya apa? jadi gini, awal-awalan tuh yang pernah kita di klinik itu kan, ya biasalah kan. Kalau ketika teman-teman pada ngumpul banyak tuh kan, iya kan ada satu seolah-olah tergambarkan sebuah apa perkumpulan, ada sindikat gitu kan. Apalagi orang resah lama-lama ya kan, apalagi waktu itu kan di klinik itu di apartemen gitu kan. Kok ini ada apa sekali, nih orang? 2 kali, 3 kali Bergambar semua mukanya. semua liputan ya kan. Ya kan cenderung kan banyak negatifnya setelah Iya, ada perkumpulan kayak gitu, pasti ada permufakatan tentang narkoba ya kan, segala gerakan macam. Iya. Illuminati ya. Sekali, 2 kali, 3 kali kan, 4 kali kan curiga juga orang ya kan. Udahlah, akhirnya mungkin di situ di klinik itu akhirnya resah lah. Yang tadi kita tumpangin tuh resah. Wah, sempat cekcok kita segala macam lah. Emang ada 2 owner di situ. Yang satu support banget kita dokternya, yang satu lagi mungkin nggak suka dengan gerakannya itu. Bukan nggak suka ya, mungkin nggak tahu ya, karena nggak tahu, nggak suka, akhirnya cekcok sama kita ya, ancem-anceman. Ya gitulah, ancaman lu, jangan kemana-mana lu gitu. Gue datengin gitu, ya udah datengin aja. Kebetulan anak-anak, ya ngapain lagi sih, kita kan mau belajar baik kok, udah kayak gini, itu ditantang-tantang ya sekalian aja. Ya kata anak-anak, ini waktu kita jihad. Wah, Bang, ini waktunya kita jihad. Bang. Waduh. Ya sekarang gini, dong. gue udah coba bener Bang, mau ngapus, mau ngapel Rohman, kok masih aja tuh orang berprasangka nggak baik gitu, bahkan ngajak-ngajakin ribut. Ya udah waktu kita jihad Bang. Waduh. Gitu dulu diancam gitu. Akhirnya Pokoknya ente nananginnya gimana? 1 jam ya, bilang inget banget di peristiwanya. 1 jam lu nggak datang, 1 jam lu tungguin gue bilang. Nanti dalam hitungan 1 jam gue datang. Ya, gue bilang anak-anak lagi ngumpul. Oke, bilang gitu. Kita tungguin. Jadi kita keluar klinik, tungguin tuh di depan apartemen. Ingat deh, tungguin sama 1 jam kok nggak datang. Ini anak-anak udah siap. Karena kita nggak bisa lari kemana lagi. Emang mau ojok apartemennya, pengen sih lari gitu kan. Pengen lari kan nggak ada lagi. Ya karena mentok nggak ada lagi. Udah deh, jadiin aja dah. Kalau emang nyatanya jadi anggap kita lagi jihad. Ya kan? Bukan, maksudnya jihad bukan yang mau nyerang, mau bertahan aja. Bertahan sebenarnya, pengen lari ke belakang tuh mentok. Oke, terus lanjut. Terus ada sebuah, bukan sebuah ya. Ya saya nggak Akhirnya sebut. gitu gimana tuh? Selesaiin dulu ceritanya, jangan Akhirnya bergantung. kita tungguin 1 jam nggak datang. Oh, nggak datang. Ya udah, dari peristiwa itu kita akhirnya nggak di klinik lagi. Kasihan juga di klinik, nanti dokter atau apa. Beban kan. nanti dokter yang bantu ente. Nih alat mesin gimana nih? Mesin kita keluarin. Karena emang tuh diwakafin tuh. Iya. Mau kemana nih? Nggak ada tempat, segala macam. Jujur Beb, itu nggak ada tempat. Kebetulan alhamdulillah pada situ, udah deh besok kita ada acara di TC Fatmawati tuh. Oke. Di musola kita bawa tuh mesin. Ya kan, mobil tuh masih dikasih pinjam ya, kontrak atau masih iya kalau nggak salah mobil Elf gitu. Ya kan dulu tuh viral tuh mobil hapus tato gratis keliling. Oh, yang keliling itu kita tuh yang stikerin tuh anak-anak. Makanya dulu pernah ada diklaim dia yang paling pertama segala macam ya kan, biarin aja haknya dia. Udah itu kita pinjam mobilnya, Bib. Oh gitu. Dia pinjam tuh mobil, bawalah ke Fatmawati. Habis dari Fatmawati kemana lagi kita nggak ada tempat. Roadshow aja deh gitu kan. Roadshow ke Bandung. Pertama gue rame banget di Bandung. Masya Allah. Satu masjid yang di tengah tuh Bandung. Ada 2 dulu. Rame di Bandung tuh ya shift-nya dengan Ustadz Hanan Nataki dan gerakan kita. Ajib. Nah kan yang ini kan gerakan yang Ustadz Hanan Nataki emang anaknya udah baik-baik. Iya betul. Yang di sini anak pang semua. bukan jadi gini. Nah, ini jadi gini, Beb. Di kami itu kita nggak mengeneralisasi cuma satu satu genre. Betul. Jadi di kami ini bukan hanya anak-anak pang ya. Ya saya kan awam, saya tuh menganggapnya Jadi, pang. Jadi yang tatoan itu pang, enggak juga. Orang ateis juga banyak yang tatoan. Orang liberalis juga banyak. Agnostis juga banyak yang tatoan. Bahkan ya background mereka ada yang dari musik-musik berat gitu loh kan, ya underground semua segala macam. Dan ada lagi yang udah resah, ada lagi juga yang udah capek dengan kehidupan malam, perempuan-perempuan yang kehidupan malam semua segala macam. Akhirnya pas di Bandung tuh rame banget, udah kayak Cipinang pindah aja. Kan nungguin kalau lagi dirasa kan nungguin Pak berjajar. Tapi gini,
setidaknya kita berada di antara orang yang tidak hidup dalam kemunafikan. Betul. Artinya orang yang suka ya suka, orang yang nggak suka ya nunjukin nggak suka. Ya. Nggak ada orang yang nggak suka terus pura-pura suka depan ente. Ya alhamdulillah dia setoran bangganya kami ya Allah. Itu ada ayat-ayat Allah yang selalu dilantunkan kepada orang yang dulunya tuh nggak pernah sama sekali bisa melantunkan. Allah. Itu yang buat kami tuh jadi spirit di situ. Masya Allah. Beruntung banget ente. Masya Allah. Nah ini buat pelajaran juga kita ikhwan akhwat. Jangan pernah kita merendahkan orang lain dengan apa yang kita lihat dengan kasat mata kita. Satu dosa mata yang kerap kali kita tidak sadari adalah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Itu dosa besar itu. Imam Ghazali mengingatkan kita akan hal itu. Jangan sampai selain memang memandang sesuatu dengan syahwat, merendahkan orang lain itu dosa. Karena dengan kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, bahaya buat hati kita timbul kesombongan. Nah, ketika kita timbul kesombongan, sifat siapa? Sifat iblis. Nah, sifat iblis. Allah sangat gak suka, jangan sampai. Dan lagi, ketika kita memandang orang dengan pandangan orang lain, kebencian akhirnya muncul di hati kita, merusak hati kita, dan kebencian itu takutnya menular ke orang lain, membawa dampak buruk. Kayak tadi ini gerakan Masya Allah baik, akhirnya jadi susah gara-gara orang seuzon sama ente ya. Terakhir ya, saya nggak bisa sebutin di lokasi dan di daerah yang mana. Iya. Kita udah sampai nih di satu tempat di daerah Jawa Tengah pokoknya lah. Iya. Karena kalau saya sebutin tuh ntar jadi fitnah. Udah sampai sana, telepon lah warga sana, ya kan, salah satu stafnya tuh apa. Tadi udah oke. Pas sampai sana nggak boleh kita. Secara nggak langsung kita ditolak lah. Iya. Itu di masjid. Di masjid aja kita ditolak. Maka kalau ada orang yang ditolak di sana sini, kita mah udah pernah, ada sering gitu. Akhirnya kita numpang di rumah warga. Kebetulan warga ini salah satunya dia saudara saya kan. Saya bilang, gue pinjam tempat lu ya, gue bilang buat anak-anak gitu. Ya udah pakai aja. RT RW setempat tuh alhamdulillah setuju. Sampai ada gue nasi uduk paginya. Karena yang datang cuma tatoan di sana. Kebayang mereka sampai nangis tuh RT RW ngeliat mukanya banyak tato tapi bisa ngafalin tuh. Itu rumah tuh berkah sih. Itu masjid kan rumahnya Allah ya. Jadi solusi buat umat. Kok kita nggak, keberadaan kita tuh kok nggak bisa di sana? Ini kita umatnya siapa? Iblis. Ya Allah. Nggak ngerti gitu. Nah, Betul. satu hal lagi, jangan pernah nutup pintu-pintu masjid, musola segala macam. Apalagi walaupun sekedar mereka cuma datang buat buang air kecil. Iya. Karena setidaknya ketika mereka masuk masjid atau musola, ataupun cuma di ke toilet doang, kita nggak tahu ada hidayah di sana. Iya betul. Sejati. Benar. Tahu pas keluar dari hidayah, aduh. Nah, Sholat. udah deh di sholat. Iya, pengen sholat benar. Ketika masjid dan pintu-pintu semua itu ditutup, Anda sama halnya menutup hidayah Allah. Ya Allah benar juga ya. Sedih, nangis aneh. Sampai banyak cerita. Bahkan peristiwa yang kemarin juga, kenapa sih bang masjid kok kita di Nolak kita mau. segala macam. Tapi sekarang akhirnya ada di berapa masjid Mas Mangki? Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Setelah sekian kita nomaden. Cuman kita emang nomaden sampai saat ini kan kalau ditanya Berani Jabaik sekretariat mana nggak ada. Sekretariat kita tuh ada di 28 titik. Oh, aji. Kalau mau cari Berani Jabaik ada 26 titik. Ya salah satunya di Jakarta di Masjid Asyidik. Ya kan, kalau mau cari lagi di Jogja kita ada di Gedung Molab Center. Ya kan, di Nitian, di Teras Dakwah. Kalau tanya di Surabaya di mana? Kita ada di Rungkut. Ya kan, di tempat-tempat anak Better Youth Foundation dan teman-teman anak di Go Hijrah Jalan Pahlawan. Tanya lagi, kalau misalnya di Lombok di mana? Oh, ada di Rumah Quran Sembalun di bawah kaki Gunung Rinjani, itu rumah kita. Ini kalau ada orang mau dapat info atau Berani Hijrah Baik atau hapus tato di mana saya catat? Jadi alhamdulillah teman-teman sebelum saya jawab itu semua, jadi sebenarnya di Berani Hijrah Baik adalah cuman jembatan sekali lagi. Jembatan dan wadahnya buat teman-teman. Jadi teman-teman juga khawatir ketika dihadapkan dengan suruh tukar surah Ar-Rahman, jangan berkecil hati. Betul. Hampir 80% di kami ini Berani Baik nih, saya pastikan tidak bisa baca Quran. Minimal ketika dia bisa hafal jadi pride dia dan kecintaan dia untuk belajar Quran. Nah, seperti Gilang, alhamdulillah Gilang ini udah Ar-Rahman. Sekarang udah bertahap lagi surat Al-Waqiah udah hafal, Al-Muluk dia hafal. Nah, jadi nggak usah khawatir dengan 5 ayat ini teman-teman. Pokoknya seperti itu aja.
Minimal kita datang, kita mau belajar baik bersama-sama dengan wasilah hapus tato, nanti kecintaan kita akan timbul dengan kalam-kalam ilahiyah nantinya. Karena bukan hanya kita ngapus tato di dalamnya, Bib. Contoh kita di Jakarta di Masjid Asy-Syidik yang antum sendiri ngisi tiap bulannya, Bib. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak, Bib. Itu malam kita mulai mabit, belajar basoma, kan? Belajar Basoma itu, Pak? basoma itu belajar sholat malam. Oh. Mabit aja nih ditanyain, Bib. Iya. Bang, mabit apa sih artinya? Nah. Kan susah. Oh, mabit itu nginep aja di masjid. Nah. Belajar sholat nggak bisa, jadi nggak ribet gitu. Iya. Habis gitu kita belajar juga subuh berjamaah. Yang dulunya kita nongki-nongki, setiap subuhnya kita pulang ke rumah. Kan Kalau begitu. ini kita Nah kembali. ini kita tidur, bangun azan subuh, kita sholat. Iya. Kita jadi habit-habit yang dulu tuh kita rubah pelan-pelan. Aji. Habis dari situ kita tadarusan hingga terbitnya fajar. Aji. Istirahat, bangun jam 10, kita tadarusan lagi, kita khataman project. Keren. Hataman project itu apa, teman-teman? Hataman project adalah mereka PR 1 juz dibaca di rumah. Kan tiap bulan kan treatment tuh ngapus tato. Jadi setiap bulan kita khataman. Yang mereka baca di rumah 1 bulan. Aji. Kita kenapa nggak one day one juz? Berat. Kita orang baru belajar bener gitu loh. Iya. One day one juz udah berat tuh. Orang udah bener-bener cakep banget itu deh kan. Itu aja dulu, itu Kalau juga. ini sejus sebulan. 1 juz sebulan. 1 juz sebulan aja masih ada yang minta backup. Iya benar. Kemana kita backup berapa jus tuh? Waduh. Nah itu dia. Kayak gitu mesti admin kita tuh ngingetin. Admin kita tuh rajin tuh ngingetin. Besok kita mau lanjutan, udah sampai mana? Iya. Kadang kita sampai WhatsApp mereka, kita pantau mereka. Iya. Setidaknya kan reminder kebaikan itu, masya Allah buat mereka tuh jadi sebuah keistimewaan tersendiri. Jadi gitu, Bib. Dari hataman project belum lagi kita siram dengan tausiah-tausiah antum tuh. Kan nasihat-nasihat antum, petua-petua bijak antum kan. Ya kan, anak-anak tuh juga suka kayak gitu, Bib. Alhamdulillah. Yang ringan bahasanya, masuk analoginya, masuk segala macam. Senang sampai antum sekarang bisa di tempat kita tuh, alhamdulillah, masya Allah. Jadi dari situ baru sorenya kita ngapus tato. Sorenya itu baru ngapus tato. Oh iya. Setelah ngapus tato baru kita makan bareng. Intinya kita di tempat kita tuh nggak usah khawatir nih teman-teman. Datang kalau yang khususnya nih ya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita ada di Masjid Asy-Syidik. Asy-Syidik, Yang di mana Cikeas, yang di mana Masjid Asy-Syidik ini satu-satunya masjid yang memiliki mesin hapus tato di Indonesia, bahkan di dunia ya. Ya karena belum, saya udah cek di dunia belum ada. Iya. Satu-satunya. Jadi kalau mau ikut buat warga Jabodetabek tiap Ahad pekan pertama. Ya, Ahad pekan pertama. Kalau bisa sampai nginep biar banyak dapatnya lebih banyak. Minimal pagi dia datang. Minimal pagi. Pagi dia datang, ikutin rangkaian-rangkaian yang ada di kita. Jadi ada pernah nih ikut datang, komplain. Katanya mau hapus tato. Kok di sini gue disuruh ngaji lah waktu itu ya. Komplain kita marah-marah. Dia nggak hapus tato kan sore. Ternyata disuruh ngaji, kita balikin. Emang ngaji itu sulit. Emang susah. Lu cari duit aja dari pagi sampai malam. Masa ngaji sebulan sekali bareng? Nah, akhirnya dari situ kan ada sebuah komunikasi, dialog, yang dimana dialog ini bukan dengan kepala kita yang emosional, tapi dengan hati kita yang menyentuh. Feel of emotional touch yang kita buat di sini. Ya alhamdulillah, jadi teman-teman bisa di Masjid Asy-Syidik minggu pertama atau Ahad pertama setiap bulan. Alhamdulillah. Masya Allah, makasih banyak Mas Mangki, makasih banyak Mas Gilang, repot-repot jauh ke sini ya Allah. Ya Allah, ini Mas Gilang nih, Masya Allah, orang pejuang. Sekarang ente dakwah-dakwah ya? Alhamdulillah ikut tablik. Jamaah tablik ya? Iya. Udah paling jauh ke mana? Alhamdulillah waktu 40 hari ke Majalengka. Majalengka, dakwah. Dakwah alhamdulillah. Gimana tuh, seru gak? Seru alhamdulillah. Tapi di sana kita kan ada pemimpinnya ini Amir lah. Jadi nggak terlalu ditekunin banget buat dakwahnya ini, tapi lebih fokus ke memperbaiki dirinya aja. Kalau pas di sana 40 hari waktu itu. Masya Allah tuh. Alhamdulillah. Keren. Doanya dakwah. Ya Allah, semangat insya Allah. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan jadi dai yang mumpuni. Amin. Allah tambah terus ilmunya Mas Mangki, Mas Gilang. Semoga jadi umat kebanggaan bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih udah mampir, udah berbagi bersama pendengar Radio Silaturahim, sering-sering main ke sini. Kalau bisa kita adain hapus tato di sini dong. Kedeketan ya. Buat warga Silaturahim, Masjid Asy-Syidik dekat. Paling 5 menit ya. Tapi boleh sih di Masjid Masjid Rasil ya, boleh. Jadi agenda pas di tanggal 5 di sana kita geser. Geser ke sini ya. Insyaallah enggak apa-apa, insyaallah kita atur-atur aja. Ikhwan akhwat, kalau ada yang mau berkontribusi di BHB, hubungin ke nomor siapa? Siapa? Jadi kalau teman-teman mau daftar atau mau ikut serta gitu bisa kontak ke admin kami ada di sini.
Cie. Nah, di deskripsi nanti ada. Maka ya? ada deskripsi. Tapi ya. kalau di radio harus disebutin berapa? Oke, nomornya bisa di admin kami 0878 0878 0888 0888 69 69 43. 43. Jadi Sekali lagi kalau kosong, mau berkontribusi di Berani Hijab Baik, di situ setiap bulan Ikhwan Akhwat boleh ngasih makanan, boleh ngirim Ya. minuman, Ya. boleh ngirim es teh kayak apa Masya kayak. Allah. Insya Allah setiap tegukannya bernilai hidayah. Ya, Allah. jadi nggak Insya usah Allah. khawatir, hapusnya gratis, makannya gratis, Makannya ngopinya gratis, nggak usah. Wah, datang ke kami dengan perut keadaan lapar, pulang keadaan kenyang. Kenyang. Tatonya dihapus, ilmunya dapat. Sekali nomornya 08 087 087 0888 0888 69 69 43. 43. Catat ya Ikhwan Akhwat baik-baik. Kalau ada kenalannya mau hapus atau gratis silahkan mampir di Masjid As-Siddiq Cikeas setiap Ahad pekan pertama. Di Cirebon juga ada. Dan di Jogja bertemu juga ada. dengan Habib Isa Al-Kaf. Wah, bukan kalau ketemu sayanya mah nggak penting. Beliau udah bosan ngeliat muka beliau saya. rutin. Beliau Udah pada rutin. bosan ini. Tiap pagi ngeliat muka saya ya Allah. Makasih banyak Ikhwan Akhwat, makasih banyak Mas Neja dan juga Kang Anis Mualim dan Kang Yusuf Subangkit di meja operator. Pak Amin juga terima kasih. Ikhwan Akhwat, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.